Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki 15 hari ya, bulan Ramadan. Separuh bulan Ramadan sudah kita lewati. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah. Kemudian kita bisa tatbikul amal, meningkatkan amal-amalan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan menyampaikan hadis arba'in yang ke-17 ya. Berbuat baik dalam segala urusan. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal isana ala kulli syai'in faida kultum fa'asinu al-khitah tabahtum fa'asinu tibah ya. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala urusan. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ada 6 hikmah yang bisa dipetik dari hadis di atas. Yang pertama adalah perintah untuk senantiasa berbuat ihsan dalam segala hal. Ala kulli syai'in, bukan illa kulli syai'in. Di mana kalau kita lihat ihsan di sini cakupannya sangat luas ya. Yang pertama adalah bagaimana ihsan untuk beribadah kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah ihsan ya, bermuamalah dengan manusia ya. Kemudian ihsan dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk hewan dan tumbuhan ya. Bahkan di sini ya, untuk senantiasa berbuat ihsan ya, termasuk juga dalam membunuh, padahal membunuh adalah sesuatu yang tidak disukai ya. Kemudian kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 195, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa innallaha kataba ya, al-ihsan ya. Ini sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya ya. Jadi bayangkan, jadi kalau membunuh saja diminta untuk berbuat ihsan yang baik ya, apalagi bermuamalah kepada manusia ya. Jadi kataba ya, kutiba alaikumusya. Jadi kewajiban bagaimana untuk melaksanakan siam puasa. Kemudian kutiba alaikum qital ya, kewajiban untuk berperang ya. Kemudian kutiba alaikum qisos ya, untuk melakukan qisos ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbuat ihsan dalam membunuh ya. Ahsanil qitlah ya. Baik membunuh manusia karena alasan yang dibenarkan Allah SWT ya, seperti membunuh pelaku kejahatan ya, yang divonis hukuman mati. Kalau kita lihat dalam melakukan qisos ini juga harus ahsanil qitlah ya. Harus dengan cara yang ihsan ya. Saya pada saat di Kuala Lumpur, Malaysia ya, di sana ada salah satu masjid jamek ya. Itu pada saat saya hadir menjelaskan bagaimana namanya hukum pancung ya. Itu sebenarnya lebih ihsan dan lebih ramah ya, dibandingkan dengan disuntik, kalau enggak ditembak ya. Itu sebenarnya lebih ihsan ya. Padahal kita membayangkan bagaimana kalau namanya pancung itu ya. Tetapi itu sebenarnya adalah aturan Allah dan lebih ihsan ya.
Kemudian kita lihat pada saat peperangan, ya, itu Rasulullah berwasiat, ya, kepada para sahabat. Pada saat berperang jangan sampai membakar, ya, membakar rumah, ya, membakar gedung, ya. Kemudian juga jangan sampai mesti membunuh anak-anak, kemudian juga membunuh orang yang sudah lanjut usia, ya. Jadi sudah ada aturannya, ya. Kalau kita lihat sekarang ini bagaimana dalam peperangan itu, ya, itu sudah gedung rusak, ya, terbakar, ya. Kemudian sekarang ini banyak sekali pengungsi dari Timur Tengah, terutama dari Suriah ke Eropa, ya. Jadi pada saat saya ke Eropa beberapa tahun yang lalu, itu di sana sudah banyak pengemis, ya. Sampai datang ke saya food, minta makanan, ya. Jadi ini luar biasa, ya, luar biasa dalam akibat daripada peperangan, ya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah ahsanil kitlah, ya, kepada hewan-hewan yang membahayakan, ya. Jadi bagaimana termasuk membunuh harimau, ya, membunuh ular, ya. Ini ada aturannya. Nggak boleh misalnya dengan cara disiksa, apalagi dibakar, ya. Biarpun juga terhadap misalnya semut, nggak boleh misalnya membakar, ya. Jadi bagaimana yang dikatakan ahsanil kitlah di sini adalah bagaimana hewan tersebut cepat mati, ya. Saya agak miris juga, ya. Jadi ada hewan yang sampai dimasukkan ke dalam karung, ya, kemudian dipukul-pukulin, ya. Jadi hewan tersebut setelah mati kemudian dimakan, ya, supaya dagingnya warnanya merah, ya. Nah ini sama sekali tidak ihsan, ya. Kemudian kita lihat bagaimana sahabat, ya, bersama Ibnu Umar, ya, lewatlah para pemuda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina, ya. Mereka melemparinya. Ketika hal itu dilihat Ibnu Umar, mereka berhamburan. Dan Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Ya. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat orang-orang yang melakukan ini, ya. Jadi nggak boleh misalnya menyiksa binatang, ya, ayam, burung, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah, hadis yang kelima adalah berbuat ihsan dalam menyembelih, ya. Ahsan dibhah, ya. Kalau tadi kitlah, ini adalah dibhah, ya. Yaitu dengan cara menajamkan pisau, ya, yang digunakan untuk menyembelih. Dan kedua, hewan yang disembelih itu merasa senang, ya. Atau dengan kata lain melakukan hewan yang disembelih dengan baik, ya, seperti memberi makan, minuman sebelum disembelih, ya. Bahkan dibuatkan kandang yang baik, ya. Ya. Jadi itu perlakuan bagaimana kepada hewan-hewan yang disembelih, ya. Termasuk misalnya memperlakukan katakanlah ikan, ya. Jadi biasanya kalau kami di perikanan itu ada namanya ikan tuna. Ikan tuna itu sangat ukurannya sangat besar, ya. Sekitar ada yang 70, 80, bahkan ada sampai 200 sampai 300 kilo, ya. Nah ini cara mematikan ikan tuna di sini, ini sangat berpengaruh kepada rasa ikan, ya. Para hadirin jamaah sholat yang dirahmati Allah, jadi kalau di Jepang itu ikan tuna yang paling mahal itu harganya 18 miliar. Ya. Kalau di Indonesia baru 3,5 M. Namanya bluefin tuna. Ya. Nah ini ikan tersebut kalau misalnya mau dibuat menjadi sashimi, itu harus diperlakukan dengan baik. Ya. Bahkan seperti bayi, ya. Dilus-lus begitu, ya. Kemudian dikasih handuk, pokoknya sampai setenang mungkin sebelum dimatikan. Karena nanti berpengaruh berkaitan dengan kandungan glikogen yang mempengaruhi daripada asam laktat, kemudian akan mempengaruhi juga dengan pH. Nah ini akan mempengaruhi rasa daripada ikan tuna yang akan dibuat sashimi,
Ya. Jamaah teramai yang dirahmati Allah ya. Dari kesimpulan di atas menunjukkan betapa Islam sangat mengajarkan kasih sayang ya dan kelembutan, bahkan terhadap hewan, apalagi terhadap sesama manusia. Jadi kalau Islam dikatakan radikal ya dan teroris, itu adalah propaganda daripada musuh-musuh Islam. Jadi Islam itu adalah damai ya. Bayangkan ya, Allah memerintahkan untuk ihsan ya terhadap hewan ya, apalagi terhadap manusia ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita ya dalam menjalankan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.